Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan taklim. Dan tak lupa juga selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Datang pertanyaan dari Ibu Latifah. Ustaz, apa resepnya supaya kita tetap sehat jasmani dan rohani? Wah, dia tanya dari Ibu Latifah, bertanya bagaimana apa resepnya supaya kita sehat jasmani dan rohani. Ini pertanyaan juga bagus. Kadang-kadang kita jangan seperti saya dahulu ya. Saya dahulu umur 20. Diperkirakan umur saya 20 tahun. Ya, saya dikena serang penyakit namanya plek hitam. Ya, plek hitam, ada hitam pada muka. Saya datanglah kepada dokter kulit waktu itu. Yang lucunya saya datang ke dokter kulit. Memang kalau pas juga ya pada bagian dokter kulit. Nah, saya tanyakan kenapa ada plek-plek hitam yang pada kulit saya tersebut. Malumlah umur baru 20 tahun kalau gitu. Akhir dokter itu menjawab, memberi resep ini yang harus saya buat supaya plek hitam itu akan hilang gitu, dikasih resep. Lalu saya bertanya dokter waktu itu, tapi bapak sendiri sebagai dokter kenapa ada plek hitam itu banyak-banyak itu kulit hitam? Ya jawab waktu itu, ya wajar, saya sudah tua. Nah, waktu itu mulailah saya merasa curiga, bagaimana lah dia akan mau mengobati saya, sedangkan dia saja kena penyakit itu. Nah, saya ragulah waktu itu. Nah, jadi kita yang paling penting kalau mau bertanya itu kepada orang sehat, ya tanyalah kepada orang sehat supaya tiada keraguan pada kita. Kalau pada orang sehat, apa resepnya? Bagus, tepat kata orang Latifah. Apa resepnya supaya kita tetap sehat jasmani dan rohani? Untuk menjawab pertanyaan Ibu Latifah, kita akan jawab apa kata Allah. Di dalam surat 26, ya dalam surat 26 atau surat Asy-Syura ayat 78 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi wa yu'imuni wa yashkin. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Allah katakan itu. Dialah Allah yang menciptakan aku. Dialah yang menunjuk aku. Dan dia yang memberi makan dan beri minum aku. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhnya. Jadi yang yang menyembuh segala penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa resepnya? Resep utamanya kita hendak dekat dengan Allah. Kalau kita dekat sama Allah, dekat sama Rasulnya, penyakit pun lari dari kita. Kenapa? Backing kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau bertanya kepada orang yang sehat, apa resepnya? Tanya, jawabnya jelas, dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana ma Allah, Allah ma ana. Kalau seandainya kita bersama Allah, Allah bersama kita, atau saya bersama Allah, Allah bersama saya, pasti saya akan sehat selalu, ya. Kita harus sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau dalam bahasa orang kita Jawa apa? Waras waras jasmani lan rohani. Sehat jasmani dan sehat rohani. Apa caranya supaya sehat jasmani rohani? Dekati diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Ustaz? Kata yang bertanya satu lagi, kita nak dekat dengan Allah sedangkan kita solat saja tidak bisa khusyuk. Jadi kalau kita solat tak bisa khusyuk, berarti kita tak dekat dengan Allah. Ya, berarti kita dekat dengan dunia. Kalau kita betul-betul dekat dengan Allah, hati kita
Di hati kita hanya ada Allah. Begitu baru dekat dengan Allah. Kalau hati kita jauh dari Allah, kita katanya berdoa nyebut nama Allah, nyembah Allah, tapi hati kita lengket pada sesuatu selain Allah, itu bukan dekat namanya. Yang benar-benar dekat itu hati kita. Tidak ada yang ada di hatiku, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu baru kita dekat dengan Allah. Jadi kita dekat dengan yang selain dari Allah. Kalau kita dekat selain dari Allah, maka semua penyakit akan datang. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, mana berani penyakit akan datang? Kena kita, backing kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk Ibu Latifah, dekatlah diri dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah, pasti kita akan sehat. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh ayat tadi, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah mencipta aku, dialah memberi aku petunjuk. Wallazi wa yu'imuni wa yaskin. Dialah yang memberi aku makan dan minum. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi apabila sakit disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sehat wal afiat. Itu yang paling penting. Makanya untuk mengaji itu, berapa banyak sih orang banyak hafal Quran tapi dia tak paham dengan Quran, maka tak bisa. Ya. Banyak orang hafal Quran, hafal hadis tapi dia tak paham. Hanya hafal doang, tak bisa. Itu ngaku pula dia itu benar. Itu yang aneh. Dia tak paham dengan Quran mengaku dia benar. Tidak jamin ya hafal Quran itu orang itu paham dengan Quran. Itu tak jamin. Kadang-kadang dia hafal tapi dia tak paham. Ya, kalau dalam Al-Quran Allah katakan seperti keledai membawa kitab. Bagaimana keledai bawa kitab? Ditanya itu apa isi kitab? Keledai pasti tidak bisa menjawab. Kenapa? Dia tidak paham. Atau istilahnya burung beo. Ya, burung beo tanya pun dia selamat pagi. Apa itu selamat pagi dia pun tak tahu. Nah, begitulah. Jangan kita seperti itu. Jadi untuk Ibu Latifah yang paling penting, Ibu Latifah itu dekat dengan Allah. Salah satu dekat dengan Allah, kenal dengan Allah. Sudah kenal dengan Allah, Ibu Latifah harus dekat dengan Allah. Sudah dekat dengan Allah, Ibu Latifah itu cinta. Yang tingkat terakhir ada ridho dengan Allah. Kalau sudah sampai martabat ridho kepada Allah, semua penyakit hilang. Yang ditimbul akibatnya dari itu bahagia dunia dan akhirat. Mau bahagia dunia dan sehat, kita sehat jasmani dan rohani, Allah tetap bersama kita. Kalau Allah bersama kita, pasti kita akan selamat. Ya, yang penting Allah bersama kita. Allah ma'a nahnu ma'a Allah. Ya, saya bersama Allah, Allah bersama saya. Ana ma'a Allah, Allah ma'ana. Pasti kita akan selamat, saya akan selamat. Jadi itu yang penting. Resepnya Ibu Latifah, dekati diri dengan Allah. Pertama syaratnya kenal dengan Allah. Sudah itu dekati diri dengan Allah. Setelah itu cinta kepada Allah. Berikutnya ridho dengan Allah. Kalau sudah kita martabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, semua penyakit tidak akan ada bersama kita. Kita akan menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingin hidup bahagia dan dunia akhirat, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Pasti Anda akan sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, itu saja. Yang berikutnya katanya tadi bertanya tak kenal dulu dengan Allah. Ya, kenal dulu dengan Allah. Yang bertanya yang berikut mengatakan tak kenal dengan Allah, kenal dulu dengan Allah. Saya kenal dengan Allah, nanti baru dekati dia. Sudah dekati dia, tanam rasa cinta. Setelah itu rasa ridho dengan dia. Pastilah kita selamat semuanya. Mudah-mudahan Ibu Latifah juga akan bisa terjawab pertanyaan saya yang singkat dan jelas ini. Mudah-mudahan kita tetap bersama Allah dan Rasulnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.